kesempatan kali ini kita mau belajar tentang pola pondok dan sistem mentoring yang berlaku di STAK Terpadu Pesat. Mungkin ini hal pertama yang baru teman-teman dengar ya, kata tentang pondok dan juga tentang mentoring. Baik, sebelumnya kita mau belajar apa sih mentor, apa sih mentoring itu. Sebelumnya kita mau belajar sedikit sejarah daripada mentor. Asal istilah mentoring awalnya dimuat dari sebuah kisah yang berjudul De Odyssey yang ditulis oleh Homer, seorang sastrawan Yunani. Bercerita tentang Raja Odysseus, raja kerajaan Ithaka yang menyerahkan anaknya Telemachus untuk dibimbing oleh kerabatnya yang bernama Mentor pada saat ia pergi berperang. Nah, menurut kamus elektronik Merriam-Webster, mentor adalah penasehat dan pembimbing yang bisa dipercayai. Mentor adalah pengajar, mentor adalah pelatih. Nah, beberapa istilah di dalam mentoring. Yang pertama, mentor. Mentor itu adalah orang yang mementor. Yang kedua ada mentee. Nah, mentee itu adalah orang yang dimentor. Mentoring itu proses di dalam pementoran. Nah, misalnya kalau teman-teman yang baru masuk ya, kalau jadi mahasiswa, berarti di sini bisa disebut sebagai mentee. Kalau sudah menjadi mahasiswa di STAK Terpadu ya, jadi mahasiswa itu disebut mentee. Nah, menurut Paul D. Stanley dan Robert Clinton, mentoring adalah sebuah pengalaman relasional yang melaluinya satu orang memberdayakan orang lain dengan cara berbagi sumber yang sudah diberikan Allah. Jadi mentoring itu adalah pengalaman relasi dari satu orang memberdayakan orang lain. Satu orang menolong orang lain dengan cara berbagi sumber yang sudah Tuhan berikan. Nah, sumber-sumber yang dimaksud bisa bermacam-macam. Mentoring merupakan sebuah kekuatan positif yang memampukan orang-orang untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi di dalam proses mentoring, seorang mentor mendampingi, menjadi pelatih, mendampingi menti-mentinya untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh menti. Mentoring itu seperti tempat untuk orang bertanya. Banyak hal yang bisa ditanyakan. Mentor itu seperti bahu tempat untuk bersandar. Mentoring itu seperti tempat untuk orang boleh menemukan berbagai hal, untuk orang bisa saling menasehati, untuk orang bisa saling mengingatkan sehingga tidak terjadi atau mengulangi kesalahan yang sama. Mentor adalah seorang penumbuh manusia. Jadi mentor itu seorang penumbuh manusia. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepadanya, memungkinkan ia untuk menolong orang lain sehingga orang tersebut bertumbuh dan memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar beberapa contoh proses mentoring di dalam Alkitab. Siapa saja sih? Nah, dalam Alkitab memang tidak terdapat kata mentoring, tetapi di dalam Alkitab kita bisa jumpai banyak tokoh yang mempraktekkan mentoring. Misalnya Yitro itu mertua Musa, mementor Musa yang adalah menantunya sendiri. Musa mementor Yosua. Eli mementor Samuel. Elia mementor Elisa. Ezra mementor Nehemia. Elizabeth mementor Maria, Ibu Yesus. Dan Tuhan Yesus
mementor atau memuridkan ke-12 muridnya yang disebut rasul. Nah, kita juga mau belajar tentang apa sih hati yang dimiliki oleh seorang mentor. Nah, ada 5 prinsip seorang mentor. Ini kita belajar dari kitab 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4. Kita belajar dari Petrus ya. Di situ dikatakan bahwa aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, Petrus, dia sudah menerima dan merasakan sendiri pementoran yang dialaminya bersama mentornya sendiri, yaitu Yesus. Oleh karena itu, ia bisa mengajarkan prinsip kepemimpinan kepada para penatua dalam mengembalakan jemaat berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan yang diterimanya dari sang mentor, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ada 5 prinsip seorang mentor menurut 1 Petrus. Yang pertama, sifat kebapaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Seorang mentor harus bersifat atau berfungsi menjadi gembala bagi menti-mentinya. Mentor bukan hanya menjadi pemimpin biasa, tetapi menjadi pemimpin rohani yang membapai mentinya. Seperti Tuhan Yesus yang meninggalkan 99 domba untuk mencari 1 domba yang tersesat. Maka seorang mentor harus menjadi bapa rohani bagi mentinya. Yang kedua, kerelaan. Di 1 Petrus 5 ayat 2 ya, di situ dikatakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Seorang mentor memimpin mentinya tidak dengan paksa, tetapi sukarela sesuai kehendak Allah. Pementoran sejati bersifat sukarela, di mana seorang mentor tidak memaksa seseorang untuk menjadi mentinya, tetapi ia akan berdoa terlebih dahulu untuk mentinya yang akan dimentornya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri tanpa pamrih. Yang ketiga adalah ketulusan. Dikatakan di Petrus bahwa dan jangan kamu mau mencari keuntungan. Dalam pementoran, seorang mentor tidak mencari keuntungan dari mentinya. Ketika mementor seseorang, setiap mentor tidak boleh memandang muka, memandang penampilan, memandang status sosial kaya atau miskin, dan lain sebagainya. Melainkan mentor yang sejati harus benar-benar tulus dalam mentor atau memuridkan para mentinya, bukan untuk memanfaatkan mereka bagi keuntungan pribadi, tapi dasarnya karena mengasihi Allah dan merefleksikan kasih tersebut kepada orang lain dengan tulus hati. Yang keempat, kehambaan. Dikatakan di Petrus bahwa tetapi dengan pengabdian diri. Seorang mentor yang sejati akan mengabdikan diri untuk mentinya. Petrus pernah disentuh hatinya oleh Tuhan Yesus, sang mentornya yang sejati. Sekalipun ia menyangkal mentornya itu sebanyak 3 kali, tapi ia tidak menerima balasan atau penghukuman. Malah kepadanya dipercayakan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang mulia
untuk menggembalakan domba-dombanya. Yang kelima adalah keteladanan. Seorang mentor yang sejati memimpin bukan dengan perintah, tetapi dengan keteladanan. Jelas dikatakan di Petrus, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, tadi hati yang dimiliki oleh seorang mentor. Tentunya mentor itu mendampingi orang lain yang disebut mentee. Nah, bagaimana sih hati yang harus dimiliki oleh seorang mentee? Yang pertama kita mau lihat bahwa ada 3 sifat mentee yang potensial. Yang pertama, butuh untuk dimentor. Seorang mentee yang potensial harus memiliki pemikiran dalam dirinya sendiri bahwa ia butuh untuk dimentor. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan ajaran, nasihat, serta arahan supaya hidupnya bisa menjadi lebih baik dan maksimal secara jasmani dan juga rohani. Jika seseorang butuh dimentor, maka orang tersebut secara otomatis akan memberikan dirinya untuk dimentor oleh orang lain dengan sukarela tanpa terpaksa. Yang kedua, komit dalam mengikuti pementoran. Seorang mentee harus memiliki komitmen dalam mengikuti proses mentoring atau pemuritan. Mentee harus senantiasa setia dan antusias dalam mengikuti proses mentoring yang diberikan oleh mentornya. Seringkali proses mentoring mengalami kegagalan di tengah jalan karena seorang mentee tidak memiliki komitmen untuk mengikuti proses mentoring sampai dirinya sendiri dianggap oleh mentornya sudah memiliki tingkat kerohanian dan kapasitas yang baik. Yang ketiga, tekun mengikuti proses pementoran. Seorang mentee yang berhasil dalam proses pementoran adalah seorang yang bukan hanya memiliki komitmen terhadap proses mentoring yang dijalaninya dan komitmen terhadap mentornya, tetapi ia juga memiliki ketekunan yang tinggi terhadap proses mentoring itu sendiri. Dalam proses mentoring pasti akan ada naik turunnya atau akan ada titik jenuhnya. Tak jarang di tengah jalan akan terjadi konflik di antara si mentor dan si mentee. Para mentee yang berhasil adalah orang yang tetap bertahan dan tidak mundur dalam titik jenuh dan konflik yang dialami bersama mentornya. Jadi itu 3 sifat mentee yang potensial. Nah, sekarang kita akan kembali dalam pola pondok dan sistem mentoring yang berlaku di SDAK. Tadi kita belajar tentang proses mentoring, siapa itu mentor, siapa mentee. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pola pondok di SDAK. Nah, selama menjadi mahasiswa di SDAK Terpadu Pesat, mahasiswa wajib hidup dalam sistem pola pondok dan mentoring yang berlaku di SDAK Terpadu Pesat. Jadi mahasiswa, mahasiswi dari berbagai suku, dari berbagai budaya itu akan hidup bersama mentor dalam satu pondok. Pastinya akan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ada pondok putri, ada juga pondok putra. Jadi ada tidak digabung antara mentee putri dan putra. Jadi masing-masing. Jadi masing-masing mahasiswa akan hidup bersama mentornya dalam satu pondok. Dan di situ
selama tinggal bersama, selama hidup bersama, disitulah akan terjadi proses mentoring. Ya, seperti sudah dijelaskan di awal, bahwa mentor adalah orang yang mementor, mentee adalah orang yang dimentor, dan mentoring adalah prosesnya, proses pementoran. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh STAK. Seluruh aktivitas sepanjang satu hari itu sudah terjadwal. Baik itu mulai dari kita bangun tidur, jam berapa harus bangun tidur, setelah itu jam berapa harus doa pagi, harus makan, harus ada saat teduh pribadi. Semuanya sudah terjadwal dan mahasiswa wajib ikut, wajib mengikuti, wajib mentaati peraturan yang sudah ada di setiap pondokan. Jadi tidak masing-masing memilih untuk masing-masing mahasiswa memiliki jadwalnya sendiri, tidak. Semuanya sudah terpola, semuanya sudah sesuai jadwal yang ditetapkan. Selama di pondok akan hidup bersama mentor dan teman-teman dari berbagai suku, dari berbagai budaya, dan tentunya akan berbeda karakter. Wow, di sini akan disatukan di dalam satu rumah dari berbagai daerah dengan bahasanya berbeda-beda, budayanya berbeda, tetapi disatukan di satu rumah, di satu pondok, akan hidup bersama dengan berbagai karakter. Tetapi di dalam perbedaan ini justru kita disatukan untuk kita belajar, untuk bisa mencintai satu dengan yang lain. Nah, dalam pondokan mahasiswa dilatih untuk hidup berbagi. Ini tentunya bukan karena aturan dari mentornya ataupun juga dari STAK sendiri, tetapi ini merupakan prinsip yang alkitabiah untuk kita bisa belajar berbagi. Ya, misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 mengatakan, "Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Jadi di dalam hal ini adalah betul-betul kita sama-sama berbagi hidup. Tidak hanya materi, tetapi setiap potensi yang ada, kita saling berbagi. Mahasiswa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam mentoring, mentor mendampingi mahasiswa untuk mengalami pertumbuhan. Jadi di dalam proses mentoring, mentor mendampingi, mentor melatih mahasiswa untuk mahasiswa terus mengalami pertumbuhan. Nah, di dalam hal ini ada beberapa aspek yang dimana mahasiswa perlu bertumbuh di dalamnya. Yang pertama itu adalah Christ, dimana mentor akan melatih, mendampingi mahasiswa untuk bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk bisa menolong mahasiswa mengenal Tuhan yang benar, untuk menolong mahasiswa betul-betul hidup berakar di dalam Tuhan. Yang kedua adalah community. Mahasiswa belajar untuk membangun relasi dengan orang lain. Dari perbedaan budaya, dari perbedaan karakter, di dalamnya mahasiswa harus belajar untuk hidup bersama di dalam satu community ini. Yang ketiga adalah tentang karakter, di mana mahasiswa akan didampingi, mahasiswa akan ditolong, di mana mentor boleh mendampingi mahasiswa untuk membentuk karakternya menyerupai Kristus. Yang keempat adalah calling. Mentor mendampingi mahasiswa untuk mahasiswa bisa mengerti akan panggilannya atau tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kelima itu
kompetensi, di mana melatih mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuannya dalam berbagai hal. Jadi selama dalam proses mentoring, mentor akan bersedia, mentor akan siap melatih menti-menti yang ada atau melatih setiap mahasiswa yang ada. Nah, akhir kata saya mau sampaikan bahwa tujuan kepemimpinan yang baik adalah untuk menolong mereka yang tidak mampu bekerja dengan baik menjadi baik, dan menolong mereka yang sudah melakukan dengan baik menjadi semakin baik. Jadi di dalam proses pementoran, di dalam pola pondok, kita juga akan belajar bahwa ada orang-orang yang bersedia, ada orang-orang yang sudah rela untuk mendampingi, untuk menolong, untuk melatih setiap mahasiswa atau setiap menti-menti yang ada untuk bisa mencapai puncak potensinya, untuk bisa hidup di dalam karakter-karakternya yang pastinya menyerupai karakter Kristus, untuk bisa melekat, untuk bisa benar-benar mengenal Tuhan yang benar. Nah, itu adalah pola pondok dan proses mentoring yang berlaku di STAK Terpadu